zikir setelah sholat itu pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ngiri dengan orang kaya. Lah kenapa? Saya sholat, orang kaya juga bisa sholat. Kalau orang kaya puasa, saya juga bisa puasa. Ini fair ya Rasulullah, tetapi ada yang tidak fair. Mereka bisa sedekah, saya nggak bisa, yang aku melarat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mau nggak kamu ku ajarin? Ku ajarin apa? Amalan yang dikategorikan, kalau kamu amalan ini kamu baca, kategorinya ke Anda seperti sedekah. Ya mau ya Rasulullah. Apa itu? Bacalah setelah sholat apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 30. Maka kalau wiritan itu ojo ditambah, ojo dikurangi 33, maka Anda kategorinya sedekah. Tetapi wong melarat ini ngeyel. Loh gimana tuh 3 hari? Ya Rasulullah, perkataan jenengan sekarang viral, sehingga wong soge-soge ku ya wiritan bisa nah, gimana ya? Ya wis ndak apa-apa lah, padha wiritan tidak masalah. Makanya wiritan ini tidak untuk orang miskin, tetapi seluruh umatnya Nabi Muhammad itu kalau bisa setelah sholat jangan lamcing apa? Mari sholat, mari salam langsung plencing. Oke ya? Oke. Ada cerita sahabat itu ada namanya sahabat namanya Sa'ban. Sa'ban itu setiap sholat dia di shaf yang pertama sebelah kanan pojok kanan. Lah beliau itu senantiasa sholat istiqomah, nggak pernah bolong. Dan sholatnya di shaf pertama. Antum tahu pahala shaf yang pertama itu dikatakan oleh Rasulullah, seandainya umatku tahu ada orang fadilahnya sholat yang pertama di shaf pertama, maka saat durunge sholat pasti perang dhisik. Saking gede nih, saya berpikir, lah iso-iso masjid itu digawe dawa, cek sak soft gitu ya. Lah itu gitu. Saking apa? Penting apa? Fadilahnya gede. Tapi like kita kan gini, monggo. Loh, ini gimana sih kok nggak mau pahala gede ini kalian? Ya sudah, saya di depan. Jumatan saya nggak peduli, ono kosong saya terjal, saya di depan. Pahala paling gede gitu ya. Tidak ada ithar di dalam ibadah, tidak ada mendahulukan antum dulu, tidak ada itu di dalam ibadah. Makanya ada yang mau ibadah kayak Pak Faiz mau nikah itu ibadah apa enggak Pak Faiz? Oh ibadah. Kalau mau nikah lagi ya saya tidak perlu menyambakkan, mau 2 mau 3 ya meneng-menengan lah kok gitu ya. Tapi itu ibadah. Enggak apa. Kayak Pak Faiz meneng-menengan ya mbo loro mbo siji nih Kak. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah kemudian sahabat Sa'ban ini suatu ketika saking istiqomahnya beliau, tatkala itu sholat subuh nggak ada. Rasulullah itu perhatian, mau qomat itu, ada sahabat mau qomat. Ya Rasul, jangan qomat dulu. Oh, kita tunggu sahabat, sebentar lagi. Kemudian beberapa menit kemudian, ya Rasulullah, bolehkah saya qomat? Tunggu dulu. Yang ketiga, tunggu dulu. Yang keempat, aqimus shalah. Ya sudah sholat. Kemudian apa? Sholat. Setelah sholat Rasulullah berdiri. Apakah kalian tahu di mana sahabat Sa'ban? Wala wahid. Tidak ada yang mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian apakah Anda yang tahu rumahnya sahabat Sa'ban? Saya tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang apa? Ya sudah. Ayo kita sambangi. Lah ini sunnahnya, le ada saudara kita nggak bisa ngaji, ditelepon, le ono loro ya disambangi. Jangan dibiarkan saja. Atau di masjid yang istiqomah ternyata nggak disambangi, kan itu bagus. Karena Rasulullah karakternya disambangi. Ternyata dalam sebuah riwayat setelah 1 jam Rasulullah kok belum nyampe. Sebentar lagi ya Rasulullah. Ternyata apa? Baru nyampe di rumahnya setelah 1 jam lebih nih ya ikhwan. Loh itu one way loh. Lele budak perang pergi lah 2 jam no. Kemudian diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini Rasulullah kata sahabat. Masya Allah ya Rasulullah. Di mana? Apakah ini rumahnya sahabat Sa'ban? Iya. Di mana suamimu? Kata biasanya sholat berjamaah. Iya ya Rasulullah. Tadi jam 2 siap-siap mau sholat. Tadi malam beliau dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata meninggal. Oh iya, ya Rasulullah, mohon maaf ngapunten. Ini mumpung ada Anda, saya boleh bertanya? Oh iya, tafadhol, silakan. Beliau berkata apa? Beliau berkata, tadi suamiku itu sebelum meninggal senantiasa mengucapkan 3 hal dan saya tidak paham. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama, kok kurang jauh? Itu yang pertama. Oh iya.
Yang kedua apa? Kok nggak semua? Yang ketiga apa? Kok nggak yang baru? Itu artinya ya, saya mengartikan di dalam kitab itu. Itu apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah terdiam, fatabas sama tersenyum. Loh, kenging nopo Rasulullah jenengan kok tersenyum? Kemudian apa ditanya? Iya, suamimu itu tatkala perjalanan dari rumahmu yang 1 jam lebih itu one way, itu apa? Dari rumahnya ke masjid itu ditunjukkan kepada malaikat tatkala waktu meninggal, malaikat itu menunjukkan ini loh amalmu diterima. Yang pertama, gara-gara jalanmu ke masjid diterima. Ya Allah, tahu gitu kok nggak kurang jauh masjidnya. Tahu gitu aku pengen rumah lebih jauh. Nah, itu yang pertama. Lalu terus yang kedua ya Rasulullah, kenapa kok nggak yang baru kata-katanya? Iya, pada saat itu suamimu pakai baju musim dingin. Beliau itu pakai baju bagus, kemudian di luarnya pakai baju yang biasa saja. Bukannya tidak bagus, biasa saja. Karena di Arab itu kalau musim dingin dingin sekali. Wah, menusuk tulang, pakai double-double. Suatu ketika ada sahabat di situ. Sya'ban, boleh nggak aku minta bajumu? Ya sudah, dikasih. Tetapi dikasih apa? Kata malaikat, itu amalanmu diterima. Ya Allah, tahu gitu ku kasih dia yang baru, bukan yang buluk itu. Bukan buluk, yang kurang bagus begitu ya. Yang maksudnya yang nggak semua itu apa? Ya beliau itu kalau musim dingin, Pak. Kalau ke masjid itu sampai apa? Bontot. Orang musim dingin itu udah lapar, Pak. Ini kan balik mangan, adem ya, kayak gitu ya. Nah ini apa? Kata beliau, dia punya Sya'ban aku lapar, boleh nggak aku minta? Ya sudah aku kotek. Ini ditunjukkan amalnya itu diterima oleh malaikat. Kemudian apa? Ya sudah. Kemudian apa? Diberikan separuh. Tahu gitu ku beri semua. Ini hadisnya, riwayatnya sahih. Maka luar biasa antum istiqomah berjamaah, maka sebelum mati Anda semoga ditunjukkan amal Anda yang diterima. Maka jadikanlah Anda istiqomah sholat berjamaah. Sehingga enggak jamaah lah di mana, di toko, di rumah, di apa, berjamaah. Kalau bisa ke masjid, ke masjid. Taib itu ya. Jika jauh enggak masalah. Taib. Kemudian fadilah sholat. Kita akan membahas tentang fadilah sholat. Fadilah sholat. Yang pertama adalah fadilahnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mampu menjauhkan. Berarti apa? Sholat itu secara otomatis menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa sih bedanya fahsya dengan mungkar? Ada yang tahu artinya apa? Keji. Mungkar. Keji bisa. Mungkar. Apa mungkar? Apa? Mungkar itu mungkar. Wah itu namanya kalau di dalam takrif itu namanya daur. Lek basa Jawa ini mbulet. Mungkar ya mungkar. Mbulet sampean iki sini. Nah, daur, mbulet. Nah, itu bagaimana? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat amaliyah sholat itu secara otomatis mampu menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dengan mungkar. Apa sih fahsya? Fahsya itu yang berhubungan dengan seks. Bagaimana? Oh, ono wong apa jenenge? Dhek alim, tapi lek ndelok cewek jelalatan. Tas boy gede. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bokong rek dideloki. Itu kena pasal fahsya. Ada orang itu kena pasal mungkar. Kalau ada cewek begini. Oh iya iya, insyaallah, iya. Pokoknya sama aku takut sekali. Tapi giliran ada dompet kelihatan diambil. Dikasih amanah apa? Di mark up. Dikasih amanah apa? Enggak amanah. Oh, dikasih apa? Pekerjaan ini speknya diturunin. Nah, ini orang-orang kena pasal mungkar. Jadi jenis orang dulu itu ada fahsya, ada mungkar. Tapi zaman sekarang ada dua, lebih yang ketiga. Ini lebih parah. Yo fahsya, yo mungkar. Nang cewek jelalatan, nang duwe kancane yo lableb. Paham? You know the meaning of lableb? Nah, tuh yang duwite kan kancane. Maka ini hati-hati ya ikhwan. Maka kalau Anda sudah sholat, kok masih kena fahsya, kok masih kena mungkar? Saya itu pernah loh, ada orang ngajak saya dulu waktu muda biasa. Ayo Gus, kita sholat di masjid Jamek. Sholat qiyamul lail itu loh. Duh qiyamul lail kok jauh men di sana. Loh, gak roe sampean. Apa? Kodhe nayamul. Apa itu? Ceweke lumayan kan?
Gurung sholat wis maksiat dulu ini loh. Loh ini apa? Kok ada orang yang sholat Jumat itu pakai sendal yang buruk, pulang-pulang pakai sendal yang bagus. Lah kan saya mengamalkan hadis, tinggalkan yang buruk, ambillah yang bukas, guduk sendal ya, gitu ya. Lah ini bagaimana? Berarti bukan hadisnya yang salah, tetapi sholat kita ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam sholat Anda. Maka kalau Anda masih ada fahsya, ada mungkar, maka perbaiki sholat Anda. Anda sih gak iso dipercaya konco, Anda sih ngamuan, Anda gurung iso sabar, perbaiki sholat Anda. Ayo, lek sampean wis iso woles nang konco sik apik, gak suudonan, gak apa segala macam, sholat Anda benar. Jika ndak, casing tok nyaman sholat. Allahu Akbar. Gua akhirnya wis biasa ae lah. Lek ngono iku tapi jenengan sik ngamukan, sik apa nang bojo nyentak-nyentak, itu sholat Anda masih belum. Maka apa? Secara dalil ini dalil loh, bukan kata saya. Ini dalil apa? Kalau sholat Anda itu secara otomatis bisa merubah perbuatan, bukan berubah, menghindar dari perbuatan fahsya dengan mungkar. Ayo perbaiki sholat sehingga apa? Akhlak kita jauh lebih bagus. Kita akan terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, dan ini tidak sulit, tidak berat ya ikhwan. Ayo, tidak mudah begitu ya. Nah, sholat yang khusyuk itu ya, sholat yang enggak khusyuk sulit, ya sulit. Antum tahu kategori khusyuk itu bagaimana? Kata Rasulullah, bayangkan Anda melihat Allah, pasti Anda tidak bisa. Allahu Akbar, belajar khusyuk dulu Allah, ya Allah. Allah itu duwe rambut tak ora, belah pinggir tak belah tengah. Itu mikirnya gak karu-karuan. Padahal jelas Allah itu innallaha laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama dengan segala sesuatu. Ojo dipikirno duwe rambut, duwe tangan apa segala macam, jangan. Enggak bisa. Kalau gitu enggak mampu saya khusyuk. Rasulullah juga sudah paham jenengan ini sulit khusyuk. Kata Rasulullah, kalau kamu enggak bisa bayangin Allah, fa innahu yarak. Ya sudah. Kalau pengen khusyuk ya sudah, bayangin aja Anda dilihat Allah. Kayak gitu. Lah ini Mas Mukhlisan sudah nikah apa belum? Belum. Mas Rifki juga belum. Lah iki contoh ini, Rebo ini Rifki mau ke Pasuruan seandainya. Kemudian apa? Sama camernya diajak sholat berjamaah. Kira-kira Rifki itu khusyuk apa sok khusyuk? Sok khusyuk, jare Pak Lunda loh ya. Allah, mantu kurek, jos mantul gitu, mantep betul gitu